hal yang penting, terpenting, orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, di salah satu cuplikan video seorang bapak, yang mana bapak ini saya tidak tahu siapa namanya, tapi bapak ini mengatakan bahwa orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat dari orang Islam. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan ini cukup mengejutkan ya, saya katakan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan videonya. Tapi sebelumnya, setelah menonton video ini nanti, harap buat teman-teman yang menonton video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, supaya sampai kepada saudara-saudara kita Kristen dan Katolik yang ada di Papua. Ya, sekiranya dengan menonton video ini, mereka bisa memberikan kita penjelasan apakah yang disampaikan oleh seorang bapak di video berikut benar adanya atau tidak. Dan mari kita melihat cuplikan videonya di video berikut ini. Saya justru bertanya-tanya ini. Bahkan sekarang ini gerakan Islamisasi Papua sebegitu masif. Di Papua itu banyak gereja liar, pendeta liar, orang Kristen liar di Papua. Ada banyak manusia liar beragama, termasuk Islam ada di sana. Ada uskup liar, pastor liar ada di Papua. Kenapa Anda bilang liar? Liar, bebas di sana. Persamaan kata dari liarnya bebas. Tapi orang Papua Seenaknya. sendiri tidak diizinkan. Tidak menghargai, bukan diizinkan, tidak menghargai. Oh, tidak menghargai orang Papua. Memang Yesus itu bukan apa ini orang non Papua. Yesus itu orang Yahudi loh, orang Ibrani. Apa memang orang Papua, gereja di Papua ini menyembah siapa? Jawab dulu. Menyembah Yesus. Iya. Oh, bahkan Tapi gereja menyelamatkan bukan. Kalau sudah menyelamatkan di Papua ada banyak gereja GKI dan gereja-gereja banyak digembalakan orang asli Papua. Kenapa mereka datang di gereja sendiri lagi? Bahkan bawa sinode dari luar, kecuali yang asli Papua. Oke, saya misalnya suatu ketika jadi apa ini? Gembala gereja Immanuel, Jemaat Yesus Kristus. Berbeda orang ke sana dengan alasan sama orang Kristen orang Papua, padahal saya harus beritahu hal yang penting, terpenting, orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak. Jadi kenapa Anda berani berkata orang Kristen, orang Katolik di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua atau tidak? Mereka tidak pernah membela kepentingan orang Papua sebagai sama apa ini umat manusia dan sebagai orang Kristen. Ya, tapi Papua dikristenkan loh. Tapi beda misionaris, maksudnya orang-orang Indonesia yang menggembalakan di sana, jadi pendeta di sana. Datang ke sana, bikin jemaat sendiri. Oke. Jadi Kristen-Kristen pendatang yang ke Papua itu bikin jemaat sendiri atau bikin gereja sendiri menurut Bapak ini, teman-teman. Inklusif. Terus tidak ajak orang Papua lagi? Tidak sama-sama, tidak mau bersama-sama dengan orang Papua. Kenapa? Jadi orang-orang pendatang yang dirangkul untuk digembalakan. Itu ya. Toraja sendiri, Manado sendiri. Toraja sendiri, Manado sendiri. Terus mereka sama-sama, Ambon sendiri. Orang Papua jadi warga kelas 3. Bukan kelas 3, tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kami bikin gereja sendiri. Saya pernah jumpa banyak di Jayapura. Saya pernah masuk satu gereja di Sentani, itu jalan Tes LY, itu GPDI. Saya masuk, orang Papuanya itu saya dengan salah satu kepala bank Mandiri, 2 perempuan Wamena, 1 bapak Sentani yang dia berdoa waktu itu. Gembalanya itu orang Manado, bendahara Majelis Daerah GPDI Tanah Papua. Bayangkan hanya 5 orang. Saya itu tamu. Kepala Mandiri ini itu juga tamu. Bayangkan, semuanya itu apa ini Amber semua. Amber itu pendatang. Istilah Amber di Papua itu pendatang. Amber. Itu baru satu contoh kecil. Di Papua juga ada HKBP. Atau mungkin orang Papua sendiri nggak mau bergabung. Loh, kami karena punya, merasa risih atau bukan apa? risih. Kami maunya kalau mereka datang jangan bikin gereja, bergabunglah dengan gereja yang ada di Papua. Baik,
Saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi, mengatakan bahwa orang Kristen dan orang Katolik yang ada di Papua lebih jahat dari orang Muslim katanya. Dan saudara Tuhan, dia pun menyampaikan alasannya kenapa dia sampaikan hal itu. Ya, karena menurut beliau di sana orang Kristen dan orang Katolik menyendiri, saudara Tuhan. Jadi ini benar atau tidak saya tidak tahu pasti, ya. Kita butuh penjelasan dari saudara-saudara kita yang dari Papua, khususnya orang Kristen dan orang Katolik. Apakah yang disampaikan Bapak di video tadi benar atau tidak? Sekali lagi, saya secara pribadi saya tidak tahu pasti apakah yang beliau sampaikan ini benar adanya atau tidak. Tapi di luar itu semua, kalau memang ini benar apa yang disampaikan oleh beliau, ini menjadi pelajaran penting bagi Kristen dan juga bagi umat Katolik yang ada di Papua, ya. Supaya semakin bersatu, ya, supaya semakin peduli satu dengan yang lain, supaya saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan supaya saling berbagi kasih, ya. Kalau memang yang disampaikan oleh beliau di video tadi benar adanya. Tapi ya, saya sih rasa agak aneh ya, karena di mana-mana orang Kristen dan juga orang Katolik itu ya, dibangun di atas dasar kasih, ya. Dia dibangun di atas ajaran kasih. Jadi pada umumnya orang Kristen dimanapun berada pasti selalu ada kasih, selalu lebih mengasihi, ya, selalu peduli dengan orang lain, selalu menunjukkan cinta kasihnya kepada sesama, ya, pada umumnya. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa saya cukup kaget sih, ya, dengan apa yang beliau sampaikan di video tadi, ya, karena pada umumnya orang Kristen itu adalah orang yang selalu berbagi kasih satu dengan yang lain, ya. Dan saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi apa yang beliau sampaikan saya tidak tahu pasti, ya. Semoga nanti saudara-saudara kita yang dari Papua ya bisa memberikan penjelasan tentang apa yang beliau sampaikan. Apakah memang di sana seperti itu kenyataannya, atau apa yang disampaikan oleh beliau di video tadi hanya opini Bapak itu semata gitu loh, ya. Jadi kebenarannya tidak demikian, ya. Dan saudara Tuhan, khususnya juga buat teman-teman hamba-hamba Tuhan, buat para pendeta, buat para pastor yang ada di Papua, ya, harapan kita juga semoga mereka memberikan penjelasan supaya apa yang beliau sampaikan di video tadi tidak blunder gitu loh, ya, supaya kita sama-sama bisa tahu apakah di sana ya kenyataannya seperti itu atau tidak, ya. Dan saudara Tuhan, doa kita bersama semoga saudara-saudara kita Kristen dan juga Katolik yang ada di Papua ya semakin bersatu, semakin mengasihi satu dengan yang lain, dan juga kita doakan supaya mereka semakin ditolong Tuhan, ya, supaya mereka semakin dikuatkan Tuhan, imannya diteguhkan Tuhan, dan juga kita berdoa supaya usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka cita-citakan diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Dan kita doakan supaya semakin hari saudara-saudara kita yang di Papua semakin lebih lagi mengenal Kristus, dan di sana firman Tuhan disebarluaskan, dan semakin hari semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harapan kita bersama, itu doa kita bersama, dan intinya kita doakan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang di Papua, khususnya Kristen dan Katolik, ya. Semoga yang terbaik diberikan Tuhan buat mereka, dan juga buat hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di sana, kita doakan supaya mereka dipakai oleh Tuhan lebih lagi, dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga pelayanan mereka bisa berkembang oleh anugerah Tuhan, oleh pekerjaan atau karya Roh Kudus Tuhan,
sehingga melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, baik yang di Kristen maupun di Katolik, ya, Tuhan menyatakan kuasanya sehingga hari demi hari banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang imannya diteguhkan, dan semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Dan saudaraku dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.